Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Widya Safitri dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran yaitu Maharah al-Kalam. Maharah al-Kalam tingkat keterampilan tertinggi dan paling penting dalam berbahasa adalah berbicara. Sebab berbicara adalah bagian dari keterampilan yang dipelajari oleh para siswa, sehingga keterampilan berbicara ada sebagian yang sangat mendasar dalam mempelajari bahasa asing. Sebagai makhluk sosial, berbudaya, serta berpengetahuan, berbicara merupakan bagian yang sudah melekat pada diri manusia sebagai media untuk berkomunikasi antara sesama. Berbicara bukan hanya sekedar mengucapkan tanpa makna, akan tetapi dalam berbicara kita dapat menyampaikan pikiran serta gagasan kita kepada orang lain melalui perkataan atau bahasa lisan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif yang memiliki fungsi. Yang dimaksud kalam adalah pengucapan bunyi berbahasa Arab yang baik dan benar sesuai dengan makhrajnya. Sedangkan Maharah al-Kalam ialah kemampuan untuk menggambarkan pikiran seseorang dengan menggunakan bahasa Arab terhadap lawan bicaranya. Tujuan pembelajaran Maharah al-Kalam yaitu ada 5. Yang pertama, agar belajar merasakan dan terbiasa dengan bahasa Arab. Yang kedua, melatih spontanitas pelajaran dalam meningkatkan kata atau mengucapkan kata. Kemudian, melatih eksplorasi pelajaran terhadap sebuah ungkapan atau peristiwa. Kemudian yang keempat, melatih daya simak terhadap kata ungkapan yang dikemukakan lewat berbicara. Yang terakhir, membiasakan pelajaran untuk mengungkapkan ungkapan yang jelas dan bermakna. Prinsip dan strategi pengajaran Maharatul al-Kalam agar dalam pelajaran kalam terjalin dengan baik, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yaitu ada 5. Yang pertama, hendaknya guru memiliki kemampuan yang tinggi dalam keterampilan. Yang kedua, mulai dengan suara-suara yang serupa antara dua bahasa atau bahasa pelajaran dan bahasa Arab. Yang ketiga, memulai dengan kosakata yang mudah diucapkan dan dihafalkan. Yang keempat, membedakan antara harokat panjang dan pendek. Yang kelima, mengungkapkan ide-ide dengan cara yang benar serta memperhatikan kaidah tata bahasa yang ada. Masalah yang timbul dalam aktivitas Maharatul al-Kalam yaitu siswa grogi dalam berbicara dikarenakan khawatir melakukan kesalahan dan takut dikritik maupun sedikit malu. Jadi setiap orang pasti memiliki sifat masing-masing. Ada yang memiliki sifat sudah mempunyai mental yang berani dalam mengungkapkan perkataan di depan banyak orang. Ada pula yang tidak memiliki mental tinggi, sehingga setiap dia sudah mempelajari materi di belakang, kemudian dia maju ke depan untuk mengungkapkan materi tersebut, dia akan seketika melupakan materi tersebut karena dia grogi, dia malu, dia tidak bisa mengingat-ingat lagi apa yang ingin ia sampaikan kembali. Kemudian yang kedua, tidak ada bahan untuk dibicarakan. Seketika dia di depan, semua pikirannya, semua pelajaran yang sudah ia pelajari, yang sudah dia cerna, seketika akan menghilang ya itu karena sebab dia grogi.
itu bisa menyebabkan hal seperti itu. Kemudian tidak bisa berpikir tentang apa yang ingin dibicarakan. Kemudian dia di depan akan seperti orang yang bingung. Dia ingin menyampaikan apa, dia di depan ingin berbicara apa, di situ dia akan bingung. Kemudian tidak ada motivasi untuk mengungkapkan apa yang dirasa. Kemudian kurang atau tidak adanya partisipasi atau respon baik dari siswa lainnya. Ketika ada seseorang yang menyampaikan materi di depan banyak orang, lalu orang tersebut tidak memperhatikan yang menyampaikan materi, di situ mereka akan kecewa. Sang materi itu akan kecewa. Dia sudah lelah menyampaikan materi, dia sudah lelah bagaimana caranya agar materi itu bisa dipahami. Tapi ketika dia melihat ada teman-temannya yang berbicara sendiri, ada yang tidur, di situ akan dapat mengganggu dia dalam menyampaikan sesuatu di depan. Kemudian merasa sangat susah melafadzkan bahasa asing. Mungkin di situ karena orang itu kan berasal dari daerahnya masing-masing. Ketika kita orang Indonesia datang ke negara Arab, apabila kita belum mempelajari bahasa itu, kita belum menghafalkan mufradatnya, kita pasti akan kesulitan dalam melafadzkan bahasa Arab. Dan sebaliknya, ketika orang Arab datang ke Indonesia, apabila orang Arab itu belum pernah mengucapkan bahasa Indonesia, maka dia pun akan kesulitan dalam mengucapkan bahasa. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam belajar kalam. Jadi sebelum kita mempelajari kalam, kita harus memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan ini, yaitu ada 6. Yang pertama, hendaknya guru memiliki kemampuan yang tinggi dalam keterampilan. Jadi kita belajar dengan guru yang sudah benar-benar memiliki keterampilan. Kemudian yang kedua, memulai dengan suara-suara yang serupa antara dua bahasa, antara lain dua bahasa pelajaran dan bahasa Arab. Yang ketiga, hendaknya mengajar memperhatikan tahapan dalam pengajaran kalam. Jadi pengajar hanya berfokus untuk membahas pelajaran kalam tersebut. Kemudian yang keempat, mulai dengan hal yang mudah. Jadi ketika bagi pemula, untuk orang yang belajar kalam, itu hal yang pemula itu seperti kita melafadzkan kitabah, itu kan hal yang mudah untuk diucapkan dan dilafadzkan, kemudian juga mudah untuk dihafalkan. Kemudian memfokuskan di bagian keterampilan berbicara. Kita melatih setiap berbicara, menghafalkan mufradat dan kata-kata, kemudian memperbanyak menghafalkan mufradat. Itu akan membantu kita dalam mempercepat dalam pengucapan al-kalam. Kemudian di sini dapat disimpulkan dari Maharul al-Kalam, yaitu kalam adalah pengucapan bunyi berbahasa Arab yang baik dan benar sesuai dengan makhrajnya. Sedangkan Maharul al-Kalam ialah kemampuan untuk menggambarkan pikiran seseorang dengan mengungkapkan bahasa atau menggunakan bahasa Arab terhadap lawan bicaranya. Jadi seperti itu penjelasan Maharul al-Kalam. Sekian, terima kasih. Mohon dimaafkan apabila dalam penyampaian materi saya kurang jelas dan masih banyak kurangnya, karena di sini saya juga masih belajar.
Sekian dari saya. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.